Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah pada hari ini dengan judul Pendekatan Pendidikan Multikultural yang beranggotakan Sayyidil Muksin, Andin Arofah, Albit Hanif Al-Kamil, dan saya sendiri, Mairina Lutfi Astuti. Langsung saja, presentasi yang pertama akan dibacakan saya sendiri. Pendidikan multikultural, istilah multibudaya atau multikultural jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia sebagai pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan atau pemeliharaan. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenisnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pengertian multikultural menurut para ahli. Zakinuddin Baidawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Menurut M. Ainul Yakin, memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi mudah. Menurut John W. Santrock, mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi perspektif dalam beragam kelompok kultural atas dasar basis reguler. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Andin. Baik, yang selanjutnya teori-teori PM menurut para ahli. Yang pertama, Horace Gallen. Horace Gallen memberikan pendapat mengenai multikultural, yaitu jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan lainnya. Budaya tersebut disebut oleh Horace Gallen sebagai pluralisme budaya atau kultural pluralis. Horace menggambarkan pluralisme budaya sebagai penghargaan berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih terdapat dalam batas-batas dalam menjaga persatuan nasional. Gallen dalam penjelasannya mencoba menggambarkan penjelasan dalam lingkup daerah, yaitu Amerika, yang masing-masing etnis dan budaya di Amerika saling berkontribusi sehingga menambah variasi etnik dan budaya di Amerika. Dalam teorinya juga, Gallen menjelaskan sekaligus mengakui bahwa budaya yang dominan dalam masyarakat harus juga diakui oleh masyarakat sendiri. Sebagai contoh yaitu keberagaman budaya yang ada di Jawa, budaya yang paling dominan di Jawa yaitu budaya Jawa. Namun juga terdapat budaya-budaya yang sedikit dominan di Jawa yang akan menambah variasi dan keberagaman budaya yang ada di Jawa. Yang selanjutnya, menurut James Bank atau perintis teori PM, menurutnya merupakan seorang yang dikenal sebagai
perintis dan teori pendidikan multikultural. Hal tersebut dikarenakan Bank lebih menekankan dan lebih terfokus pada pendidikan multikultural. Menurut Bank, pendidikan lebih mengarah pada bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan, serta Banks juga menjelaskan bahwa siswa harus diajari tentang bagaimana cara memahami berbagai jenis pengetahuan, konstruksi pengetahuan, serta interpretasi yang berbeda-beda walaupun terkadang interpretasi pengetahuan tersebut berlawanan dengan pikiran siswa itu sendiri. Banks mengidentifikasikan 3 kelompok yang berbeda dalam hal keberadaan kelompok-kelompok budaya di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu tradisionalis Barat. Kelompok ini beranggapan bahwa mereka berada dalam keadaan terancam dan berbahaya karena menyampingkan kelompok feminis, minoritas, dan reformasi multikultural yang lain. Tapi kelompok ini masih sedikit memberikan perhatian terhadap pengajaran keanekaragaman atau multikultur. Kelompok kedua yaitu kelompok yang menolak kebudayaan Barat secara berlebih-lebihan, yaitu Afrosentris. Kelompok ini menganggap bahwa sejarah dan budaya orang Afrika lah yang menjadi pusat dari kurikulum agar siswa dapat mempelajari peranan bangsa Afrika dalam pengembangan budaya Barat dan untuk memotivasi siswa Afrika Amerika dalam belajar. Adapun kelompok ketiga yaitu kelompok multikulturalis yang lebih mempercayai pendidikan seharusnya direformasi untuk lebih memberi perhatian pada pengalaman orang kulit berwarna dan wanita. Kelompok ini sekarang sedang dalam proses perkembangan dan memperjuangkan posisinya dominasi di tengah kelompok yang mapan. Yang selanjutnya, menurut Bill Martin. Bill Martin dalam tulisannya yang berjudul Multikulturalisme, Konsumeris, or Transformasional, bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan sebagai teori filsafat atau teori sosial. Martin dalam pendapatnya menyebut afrosentris dan tradisional barat itu sebagai konsumeris multikulturalisme, yang mana pendapatnya tersebut menentang afrosentris dan tradisional barat. Martin mengusulkan suatu hal baru, yaitu multikulturalisme bukanlah konsumeris, melainkan berupa transformasional yang memerlukan kerangka kerja. Yang selanjutnya, Martin J. Beck Matustik. Menurut Martin J. Beck Matustik, perdebatan tentang masyarakat multikultural yang terjadi di masyarakat Barat selalu berkaitan dengan norma atau tatanan masyarakat. Ia mengatakan bahwa semua segi dalam setiap pembicaraan budaya saat ini selalu mengarah pada pemikiran kembali norma Barat atau the Western Canon, yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah dunia yang benar-benar ada dan nyata. Yang selanjutnya, menurut Judith M. Green. Menurut Green, keunikan multikulturalisme tidak hanya dimiliki oleh Amerika, melainkan juga negara-negara lain yang mana negara tersebut pun harus mengakomodasikan berbagai kelompok kecil dari berbagai budaya yang berbeda-beda. Amerika dalam pandangan Green merupakan negara yang melakukan perubahan besar dalam transformasi berkat pendidikan. Hal tersebut dikarenakan Amerika menganggap bahwa cara untuk melakukan perubahan yang efektif adalah melalui pendidikan, tidak terkecuali pendidikan multikulturalnya. Dan selanjutnya, Anderson and Gusser mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan yang dikemukakan di atas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, yaitu keberagaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh
Mas Albit. Ya, baik selanjutnya adalah pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendekatan historis. Pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar jangan menengok kembali ke belakang. Maksudnya pembelajar mempunyai kerangka berpikir yang kompleks sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan dinamis. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi, dan tidak bersifat indoktrinisasi karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Kemudian yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar bisa melihat masa tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Secara otomatis, pembelajar juga bisa mengetahui mana tradisi Arab dan mana tradisi yang datang dari Islam. Kemudian yang keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis seseorang secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seseorang pembelajar harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan pembelajar sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk pembelajar. Kemudian yang kelima, pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekan adanya otoritas kebenaran, maka pembelajaran akan cenderung bersikap kasar. Sehingga mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Kemudian yang keenam, pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebelumnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dibacakan oleh Mas Said. Ya, selanjutnya J.E. Banks menawarkan 4 pendekatan. Pertama, pendekatan kontributif, di mana pendekatan ini guru bertugas untuk memilih buku materi ajar dan bahan ajar untuk mengenalkan kebudayaan tertentu dan berperan dalam peringatan hari besar kenegaraan dan keagamaan. Kedua, pendekatan adiktif, merupakan bentuk penambahan muatan-muatan tema-tema dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan ini mengembangkan suatu paradigma baru lagi kurikulum atau membuat kurikulum baru. Yang keempat, pendekatan aksi sosial, di mana pendekatan ini mengakomodasikan pendekatan transformatif dengan berbagai aktivitas untuk melakukan perubahan sosial. Sekian menurut J.E. Banks menawarkan 4 pendekatannya. Selanjutnya kembali ke Mbak Mairina. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.